Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih nih ya buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah sampai detik ini pun menjadikan channel ini masih berkembang, dan nyatanya saya masih memberikan motivasi edukasi buat teman-teman semuanya ya. Dan hari ini saya mau borong 3 video dan akan kita upload secara bertahap nantinya ya. Dan teman-teman semuanya boleh diikuti, insya Allah kalau terkejar kita akan upload tiga-tiganya, kalau enggak minimal 2 aja ya sampai sore nanti gitu loh ya. Pokoknya teman-teman boleh tungguin dan disimain satu persatu. Ini curhatan dari teman-teman yang telah berlangganan dari channel, baik curhatan melalui email maupun curhatan melalui Instagram ya. Dan saya mau bahas yang curhatan melalui Instagram dulu dari teman-teman yang telah berlangganan di channel ini ya. Mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman semuanya, kenapa Bang harus berlangganan? Kan itu juga berbayar Bang. Memang berbayar itu kan bayarnya ke YouTube, dan saya juga sebagian dari itu pun dapatlah untuk biaya-biaya beli paket gitu kan. Dan saya bukan terfokus pada pembayarannya, tidak, saya lebih ke permasalahan Anda. Selama ini kita live streaming itu yang bertanya banyak, dan banyak juga yang ngawur ya. Banyak pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Banyak juga orang-orang yang sebenarnya dia tidak terjebak pinjol, tapi dia sengaja ikut dalam live itu untuk mempengaruhi orang-orang yang terjebak pinjol. Salah satunya joki pinjol, debt collector. Dan dengan adanya fitur berlangganan ini, saya justru lebih detail, lebih spesifik lagi memberikan solusi-solusi yang pas untuk permasalahan Anda. Itu sebenarnya tujuan saya. Bukan soal uangnya. Kalau uangnya saya dari hasil monetisasi YouTube aja insya Allah itu sudah lebih dari cukup ya. Tapi ini saya lebih memaksimalkan lagi supaya pertanyaan teman-teman itu bisa kita pecahkan secara detail. Jadi nggak perlu banyak loh, 3-4 orang dalam setiap saya live itu jelas permasalahannya, dan pertanyaan itu bisa mewakili dari ratusan orang yang tergabung. Itu spasi ataupun mendukung tentang channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih lah ya. Jadi Anda boleh lihat di sebelah saya ini curhatan dari salah satu yang berlangganan ya. Dia berlangganan di channel saya dan dia mau cerita. Dan teman-teman semuanya nanti juga boleh memberikan masukan, ataupun Anda yang berada di dalam live chat, karena ini tayang perdana ya. Jadi Anda yang berada dalam live chat juga boleh mengajukan pertanyaan ya, atau Anda klik tombol bergabung yang ada di bawah ya. Kalau enggak skripsinya ada juga di dalam situ, saya sematkan linknya ya. Selamat siang Bang, saya ingin bercerita. Saya punya hutang pinjol aplikasi Dana Mudah. Saat jatuh tempo saya mau membayar, namun via bank tidak bisa dikarenakan tempat saya terpencil, tidak ada Alfamart. Oke. Jadi dia mau bayar tapi Alfamart tidak ada. Karena ini curhatannya panjang, jadi per kalimat saya harus memberikan masukan, dan teman-teman juga seperti itu ya. Jadi saya bingung dikarenakan tidak ada layanan CS yang bisa dihubungi pada aplikasi Dana Mudah. Akhirnya saya memilih untuk berkomentar pada halaman aplikasi Dana Mudah di Play Store. Selang beberapa menit komentar saya terhapus, dan ada 3 akun yang langsung menghubungi saya melalui email, Instagram, dan WhatsApp mengatasnamakan CS dari aplikasi Dana Mudah. Awalnya saya ragu, tetapi dikarenakan saya pun sudah bingung, takut jika terlambat dikenakan denda, akhirnya saya mau membayar dan saya transfer pada orang yang mengaku CS dari aplikasi Dana Mudah melalui via WhatsApp, karena yang melalui email pun mengarahkan saya juga menghubungi layanan CS yang di WA tadi. Oke, berarti ini sekongkol ya, orang-orang yang sengaja melihat komentar-komentar dari Play Store, dan orang-orang yang kebingungan itu akan dimanfaatkan ya. Dan dia mengaku-ngaku mengatasnamakan dari pihak yang bersangkutan. Oke. Setelah saya transfer status pinjaman yang tidak berubah, saya hubungi lagi CS tersebut yang via WhatsApp, namun dikatakan saya harus download aplikasi lagi bernama Saku Maju untuk lakukan verifikasi identitas guna pencocokan identitas untuk memverifikasi bahwa pinjaman saya telah lunas.
Karena saya sendiri tidak mengerti, saya diarahkan dan tiba-tiba malah saya mendapatkan pinjaman online lagi. Sejumlah 2 aplikasi berbeda dalam satu aplikasi Saku Maju tersebut. Saya sudah mengatakan ketakutan kalau itu adalah hutang, namun pihak CS tersebut mengatakan itu hanya verifikasi dan minta uang itu ditransfer kembali kepada pihak tersebut. Lalu saya transfer lagi ke rekening yang sama pertama kali diberikan kepada CS tersebut. Akibat hutang saya tidak terbayar. Oke, berarti memang dimanfaatkan lah ya dari orang-orang penipu ini. Dari teman-teman semuanya, tolong ya, kalau ada yang mengatasnamakan CS dari yang bersangkutan masing-masing, saya selalu mengingatkan pada teman-teman semuanya, inilah satu musibah yang akan terjadi kalau kita tanpa pikir panjang dalam inisiatif kita adalah mempunyai itikat baik, yang mempunyai perasaan yang tinggi, dan kita ingin menyelesaikan permasalahan kita. Tapi kalau sudah di posisi seperti ini, bukan masalah yang kita selesaikan, justru masalah yang kita tambah. Ya, dan disinilah rumitnya permainan online ini. Ada si debitur yang jujur, ada yang takut banget berhutang, dia ingin menyelesaikan sesegera mungkin, malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sengaja dalam hal itu. Jadi modus penipuan ini terbuka memang buat umum, jadi memang kita harus hati-hati. Makanya saya selalu menyematkan, hentikan bayar online, lanjutkan bayar offline. Kalau si pihak CS sudah tidak bisa dihubungi, dari pinjol manapun, mau legal, mau ilegal, mau pinjol apa aja, kalau pihak CS-nya tidak bisa dikonfirmasi dengan nomor yang tertera di aplikasi mereka, berarti Anda harus menstop melakukan pembayaran online. Jangan dilakukan pada DC, mengaku CS, mengaku ini, jangan. Karena itu sangat berbahaya. Apalagi itu diarahkan melalui via WhatsApp. Ya, ini sulit banget untuk diterima. Sedangkan virtual account aja sering kita untuk ditipu-tipu. Ya. Oke, habis itu saya telah lunas karena saya sendiri tidak mengerti dan diarahkan. Lalu saya transfer lagi ke rekening yang sama yang pertama kali diberikan kepada CS tersebut. Akibatnya hutang saya tidak terbayar, uangnya hilang, hutang saya menumpuk di dalam aplikasi tersebut, malahan bunganya mencekik. Tenornya hanya 7 hari, total saya di dalam 1 minggu harus membayar 12 juta, padahal uang yang saya terima tidak segitu. Saya sudah melapor kepada pihak OJK. Oke. Jadi ini saya paham. Itu adalah pinjol ilegal yang Anda pinjam. Itu adalah pinjol ilegal dengan tenornya 7 hari ya. 7 hari, dan di situ Anda akan dimanfaatkan oleh pihak yang mengaku CS. Nanti bukti dari transferan Anda tolong di screenshot. Habis itu yang kan ada 2 bukti tuh, berarti dua aplikasi berikutnya kan Anda transferin ke nomor rekening yang sama juga. Yang pertama juga yang sama, habis itu Anda screenshot. Habis itu stop membayar. Ya, stop membayar, jangan ada lagi. Kalau mereka masih meneror Anda dengan iming-imingan mau ngancam sebarin data lah, hubungi kontak, hubungi suami, atau hubungi siapa aja, terserah, yang penting cabut aja kartunya, reset HP ke dalam pabrik, itu bukan masalah Anda lagi. Tapi bukti dari screenshot Anda telah membayarkan atau Anda mentransferkan uang itu kembali, tolong disimpan, dan habis itu Anda bikin laporan ke pihak yang berwajib. Ini real penipuan, dan itu pemerasan juga. Pokoknya banyaklah nanti polisi bisa mengarahkan Anda itu ya, sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD ya. Habis itu OJK, namun pihak OJK hanya menanggapi bahwa pinjaman tersebut ilegal dan tidak terdaftar, dan untuk uang yang saya transfer harus melapor kepada pihak ini, pihak itu, dan lagi disuruh membuat surat pernyataan juga. Saking bingungnya kakak saya melihat video dari aplikasi Snack Video. Saya diberitahu kalau ingin terbebas dari pinjol ilegal harus menghubungi seseorang melalui WhatsApp. Ternyata jasa seperti pemalsuan. Aduh, kampret. Sudah jatuh, ditimpa tangga, di bawah tangga pun monyet terikat. 3 kali kena. Ya. Pengen bayar pinjol, masuk ke orang yang salah, diarahkan buat bobol pinjol, jumpa lagi bertanya kepada OJK, jumpa lagi kepada saudara, diarahkan ke pemalsuan, penghapusan data. Double banget ya, double banget. Oke, saya lanjutin dulu. Mau hubungi seseorang melalui WhatsApp yang ternyata jasa seperti pemalsuan data atau menghilangkan data, namun saya disuruh berhutang dengan lain aplikasi dengan data pribadi, namun kontak darurat berbeda, dan saya
memintai membayar 30% dari dana yang cair. Saya semakin tercekik lagi. Tolong Bang Medi bantu saya untuk mencari solusi masalah ini. Suami dan mertua saya sampai marah-marah, bahkan suami ingin meninggalkan saya karena masalah ini. Saya harus bagaimana? Suami ingin meninggalkan Anda karena masalah ini, itu adalah suami yang bodoh. Saya yakin suami Anda usianya di bawah 30 tahun atau di bawah 35 tahun yang otaknya hanya sibuk main game. Ya, tidak paham dengan kronologis yang seperti ini. Ya, ini kan real, penjelasan istrinya kan real, penipuan. Ya, pemerasan. Istri jujur loh. Suami yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Di satu sisi oke, kita emosi, ya wajar, emosi itu tingkat suatu kesalahan banget, kebodohan banget. Sudah jatuh ditimpa tangga di bawah maunya terikat. Oke. Kita marahin istri kita. Boleh. Kita marahin istri bukan berarti kita mengucapkan suatu kata meninggalkan, menceraikan, mencampakkan dan ini segala macam nggak berguna manusia apa. Itu nggak boleh dilontarkan. Ya. Kita boleh memarahi istri kita akibat kesalahan dia, tapi di balik amarah kita mengandung sebuah nasihat untuk perubahan buat kedepannya. Jadi harus seperti itu kita sebagai laki-laki, ya. Dan ini saya yakin ini kalau tipikal laki-laki seperti ini, saya sudah berulang kali ya, bukan saya sok tahu, enggak. Berulang kali saya mendapatkan curhatan seperti ini ketika ada istri yang berhutang, suami ngamuk-ngamuk. Dan saya tanya, suami Anda umur berapa sih? Oh, umur sekian Bang. Ini, oh, suami Anda hobinya apaan sih? Game online Bang. Ya sudah gitu. Ya berarti sok tahu gitu loh. Terkadang dia nggak memahami, tapi nggak semuanya juga ya pemain game itu kayak gitu. Tapi biasanya orang-orang yang lemah dari segi otaknya. Kita itu harus kejar dulu. Kesalahan istri kita oke, akibat kecerobohan dia. Kesalahan kita apa? Ya, kenapa istri ini bisa terjeroboh? Kenapa istri ini bisa masuk ke dalam dunia hutang seperti ini? Selama ini kita sudah mencukupi nafkah dia apa belum? Ya, kalau belum jangan coba-coba, gitu loh. Kita memarahi, beri nasihat. Ya, terkadang si istri ini banyak kebutuhan yang tidak bisa dia ungkapkan kepada kita. Ya, dan kitanya sebagai laki-laki harus peka. Dan begitu juga dari si perempuan, dia harus bercerita kepada si laki-laki walaupun itu berat dan pahit. Ya, biar di sini miskomunikasi selalu komunikasi biar selalu terjaga. Jadi nggak kekurangan dari segi komunikasi gitu. Ya, kalau sudah seperti ini repot kan? Repot banget. Si istri ceroboh, si suami arogan, si mertua ikut campur. Ukurannya mertua ini, posisi ini, urusan anak menantu kita nggak ada urusan ini. Ya, apalagi anak kita yang si cowok, dia presiden di tengah keluarga dia. Kalau kita ikut campur, sesalah apapun anak kita, tetap kita akan membela dia. Jadi sebagai mertua itu kita harus mempunyai wawasan yang luas, pandangan yang jauh. Supaya apa? Kita akan menimbang setiap permasalahan yang masuk. Bukan malah kita pula yang ikut campur dalam itu. Ya, ini rumit. Apalagi si laki-laki yang tidak memiliki paham sama sekali dan dia memaksakan untuk menikah. Yang paham itu kan ini. Antara masalah rumah tangga tidak perlu kita bawa kepada orang tua. Masalah dari orang tua atau dengan famili kita tidak perlu kita bawa ke dalam keluarga kita. Ini baru pemahaman yang bagus soal prinsip dari laki-laki. Kenapa? Karena kesalahan, makanya putuslah hubungan anak dengan menantu akibat dari si suami menceritakan masalah rumah tangga terhadap ibunya. Ya, jangan salahkan wanita Anda, tapi salahkan diri Anda gitu loh. Anda lah yang bikin cerita itu. Dikit-dikit bermasalah dengan istri, lari ke rumah orang tua, habis itu menjelek-jelekan istri nggak bisa masak, suka ngutang, ini segala macam. Besoknya balik lagi sama istrinya. Ya, permasalahan yang Anda ceritakan hari ini masih abadi di kepala orang tua Anda, di kepala kakak Anda. Dan akhirnya apa? Hubungan antara istri Anda dengan kakak Anda, dengan orang tua Anda jadi nggak baik akibat ucapan Anda. Ya, saya nggak nyalahin istrinya, saya nyalahin suaminya. Kenapa Anda bodoh? Anda sebagai pemimpin di situ, kenapa Anda harus bodoh gitu loh? Ukurannya Anda harus tahu, Anda hidup bersama dia, satu rumah, satu atap, satu kamar, siang, malam, pagi, sore. Anda harus tahu dong karakter siapa yang Anda dampingi, dengan siapa Anda tidur setiap hari, dengan siapa Anda berbicara setiap hari. Anda harus paham orangnya. Ya, jangan giliran mereka bermasalah Anda baru sok-sok mau ninggalin lah, mau inilah ini. Itu sama aja Anda lari dari tanggung jawab. Ya, itu paham itu untuk suami. Oke, habis itu tadi saya sempat balas. Nanti saya akan bahas di YouTube.
ya. Nanti insya Allah saya akan jawab, dan kurang lebih jawaban saya seperti tadi. Dia jawab lagi nih, Bang, ini lebih detail cerita saya ya Bang. Saya awal punya hutang 1.700.000 dari aplikasi Dana Mudah. Oke. Ya oke, jadi kurang lebih seperti tadi lah ini, walaupun dipanjang-panjang lebarin ya. Konsepnya seperti tadi, dan saya saranin buat ibu ini, ya, Anda lapor OJK pun juga nggak akan ditanggapi, ini masalah pinjol ilegal. Sedangkan pinjol legal aja itu nggak akan ditanggapi oleh OJK, apalagi yang Anda laporkan ini masalah ilegal. Nggak akan mungkin OJK mau menanggapi ya. Sedangkan legal aja dia masuk kuping kanan keluar kuping kiri kok ya. OJK itu memang sengaja membiarkan ini, sudah gitu loh. Yang penting dia sudah ngeluarin izinnya, sudah, dia nggak ngurus pinjol lagi gitu ya. Jadi saya sarankan bikin laporan kepada pihak kepolisian ya. Habis itu jelaskan kronologisnya, stop pembayaran. Kalau saat ini Anda masih diteror, cabut kartu Anda, hapus akun WA Anda, masuk dengan nomor baru. Habis itu Anda akan berhadapan dengan suami plus mertua Anda ya. Ini soal suami atau mertua. Kalau untuk jodoh, mungkin Anda sudah jodoh dengan suami Anda, tapi kalau sempat Anda bercerai dengan suami Anda, masalah hutang ini jangan Anda beratkan, masalahnya terjadi di sini. Anggap aja untung Anda sampai bersama dengan suami Anda cuma sampai di situ. Ya, perjalanan takdir Anda untuk mempunyai suami seperti itu cuma sampai di situ. Kalau dia cukup pintar untuk meninggalkan Anda, ya, Anda juga cukup hebat untuk pergi dari situ. Ya. Jangan Anda mengorbankan hidup Anda secara sia-sia. Suami macam apa yang kayak gitu? Istri berhutang bukannya disupport, malah diancam mau ditinggalkan, mau di ini. Bukankah pintarnya seorang istri itu akibat suaminya gitu loh? Jangan-jangan suaminya yang bodoh. Kayak mana ini gitu loh ya. Saya banyak menemukan hal-hal itu di lapangan. Dan saya berharap dari teman-teman semuanya jangan ada lagi ya. Terkadang kita ini banyak saya temukan orang-orang yang suka main game slot di luar, kalah, emosi, nyampe di rumah istrinya yang jadi tumbal. Ya, atau Anda yang suka main togel, Rolex, ya, kalah sekian top up, banyak sekian ratus ribu, kalah di luar, pulang ke rumah marah-marah, ngamuk-ngamuk, istri jadi tumbal. Ya, makanya saya bilangin, umur suami Anda umur berapa sih sebenarnya? Ya, kenapa masih labil banget, dikit-dikit ngomongin itu, dikit-dikit ngomongin itu? Jangan sampai ya. Dan dari saya mungkin cuman itu aja. Dan kalau Anda masih diancam-ancam sama suami Anda, gak usah takut. Jika dia cukup bodoh, Anda harus cukup pintar ya. Jangan ikuti kebodohan dia, oke? Dan jangan lupa juga bikin laporan ke kepolisian. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bertanya juga,